Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Perjuangan tidak pernah surut sampai ajal menjelang. Bahwa kata Rizik Sihab beberapa tahun yang lalu ketika saya mengikuti channel YouTube-nya dan beberapa beritanya, bahwa Rizik Sihab di dalam satu quotation pidatonya dia mengatakan begini, bahwa kita diperintahkan untuk berjuang. Kita tidak diperintahkan untuk menang. Menang dan kalah itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat ini terus mengembara ya, sampai saatnya kemudian Habib Rizik ditangkap, dipenjarakan dengan berbagai macam tuntutan, dari mulai keramaian, pelanggaran COVID, dianggap membuat keonaran dan sebagainya, dituntut 6 tahun sampai 10 tahun, dan pada akhirnya dia dipenjara. Kemudian bebas. Setelah bebas, beliau masih soft, masih santuy, dan tidak berbicara apa-apa tentang pemerintahan dan politik, apalagi menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan dirinya ketika itu di KM 50, di mana ketika itu 6 laskar FPI yang ketika itu belum dibubarkan mati di tangan polisi. Ketika Habib Rizik di dalam penjara, kemudian mereka yang di luar membuat pengadilan sendiri, menangkap pelakunya sendiri dan menjebloskan ke penjara dan membebaskannya kembali. Itulah yang terjadi. Sementara mereka yang di golongan FPI dan mereka simpatisan FPI dan mereka yang memiliki mata hati kebenaran menganggap pengadilan itu, keputusan pengadilan waktu itu dan peradilan waktu itu adalah peradilan dagelan, atau hanya sekedar supaya ada pelaku saja, supaya ini selesai saja. Namun menurut mereka ex FPI yang hari ini juga FPI, tapi bukan front pembela Islam, tapi front apa itu, sebelumnya front pembela Islam, sekarang nggak tahu saya apa, tapi FPI juga, Persatuan Islam kalau nggak salah ya, Front Persatuan Islam. Singkat cerita, Rizik tanggal 10 Juni 2024 dinyatakan bebas murni. Sesaat setelah bebas murni, dia diwawancarai, dan di dalam wawancara itu dia mengatakan bahwa dia bersumpah, Habib Rizik bersumpah untuk merangi mereka yang terlibat pembantaian KM 50. Nah, setelah sekian lama dia tidak pernah berbicara soal KM 50, kemudian setelah bebas murni, sesaat setelah itu dia berbicara soal KM 50 dan menentukan sikapnya bahwa dia akan memerangi dan dia akan mencari pelakunya sampai ke lubang semut sekalipun. Luar biasa. Bagaimana sumpah Habib Rizik? Mari kita bacakan. Di dalam sebuah berita yang diedarkan oleh Kompas TV, Kompas, berita Kompas ya. Ini berita elektronik. Di dalam berita ini Habib Rizik mengatakan, saya bersumpah demi Allah, saya akan kejar, saya akan kerja siapapun. Nah ini salah ketik, tipu ini. Ini wartawan yang keliru ini ngetik. Bukan saya akan kerja ya, tapi kejar siapapun, pihak manapun yang terlibat pembantaian KM 50. Saya enggak siapa orangnya. Saya akan kejar mereka. Saya enggak tahu siapa orangnya, saya akan kejar mereka. Itu kira-kira ucap Habib Rizik di depan kantor Bapas Jakarta Pusat Senin. Ini masih di kawasan kantor Bapas ya. Belum nyampe rumah, dia sudah berbicara statement ini. Dan kita tahu ketika 2019 heboh sekali pilpres kita, karena di situ ada Habib Rizik, dan pendewasaan politik kita sangat sangat signifikan karena memang ada tokoh-tokoh yang berpengaruh seperti Habib Rizik. Tapi
Di pemilu tahun ini 2024, ketika ada 3 calon, tidak ada senyap adem ayem, santai saja, dianggap santai. Banyak orang yang mengatakan karena 3 kandidat, tapi menurut saya karena tidak ada Habib Rizik. Ini dia. Kita lihat, Habib Rizik akan berfokus kepada perkara KN 50 ini dan mengejar sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya, mengusut tuntas persoalan ini. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan perjuangan terus berjalan, kebenaran akan terus terungkap. Kebohongan, seperti apapun kebohongan itu disembunyikan, kebohongan tetaplah kebohongan, dia akan mengeluarkan bau busuk dan akan tercium. Sementara kebenaran, sejauh apapun kebenaran disembunyikan, dia adalah cahaya yang menerangi, dan setiap cahaya di situ ada kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.